Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juheriah, CGP Angkatan 11 dari SMK 2 Bengalon. Saya akan melakukan pra-observasi. Kali ini saya ditemani Bu Nunung. Beliau guru bahasa Inggris di SMK 2 Bengalon. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Juhai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin Ibu, ini kita akan hari ini melakukan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pra-observasi ini tentunya untuk mempersiapkan lebih awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran dan akan menambah Ibu lebih percaya diri lagi. Nah, nantinya ini akan jadi evaluasi untuk pembelajaran Ibu lebih baik ke depannya, tentunya untuk pembelajaran lebih baik kepada murid kita. Nah, mohon izin Ibu, saya sedikit ada pertanyaan. Silakan Ibu. Bu nanti mengajar di kelas berapa, Bu? Saya nanti rencananya mengajar di kelas 10 ATP 1. Kebetulan hari Rabu Ibu itu di jam pertama dan kedua. Oke, jadi nanti ada pembelajaran di hari Rabu jam pertama dan kedua, Bu ya. Oke, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu kira-kira nantinya apa ya, Bu? Oke, baik. Tujuan pembelajaran saya Ibu. Baik, yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu untuk menyusun teks prosedur sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu mengkomunikasikan teks prosedur sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya dengan benar, Ibu. Oke, jadi ada 3 Bu ya tujuannya yang akan Ibu capai ketika pembelajaran nantinya. Iya. Nah, kira-kira dari ketiga tujuan itu area apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Baik, area yang ingin saya kembangkan Bu ada 2, yaitu yang pertama area pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan ini saya ingin siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur dengan benar. Kemudian untuk yang area keterampilan, saya ingin siswa mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya dengan benar, dan siswa mampu untuk mengkomunikasikan teks prosedur sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya dengan benar. Oke, jadi area ingin Ibu kembangkan itu ada 2 Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, dari pengetahuan dan keterampilan ini yang ingin Ibu lakukan atau ingin Ibu capai, kira-kira strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Baik, ini rencananya Bu, strateginya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE Bu. Dan rencananya saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya Ibu. Sebelumnya saya akan melakukan tes diagnostik awal untuk membedakan antara mana kelompok yang masih belum paham dan paham utuh ya Ibu, ibaratnya masih yang mahir, sedang dan masih belum paham begitu. Rencananya model pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu project based learning Ibu atau PJBL. Jadi strategi yang Ibu persiapkan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan KS Ibu ya. Iya. Dan nanti akan membagi kelompok karena pembelajarannya PJBL dan persiapan belajar siswa dari tingkatan paham, kurang paham dan sangat paham. Itu Bu ya. Betul. Oke, nanti kita sampai ketemu lagi di hari akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, ma'am. How do you do today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Okay class, as always, before we start our lesson today, it's time to pray for
menjadi pribadi yang semangat dan siap untuk belajar hari ini. Hilangkan sesuatu yang mengecewakan kalian. Oke? And then once more, take a deep breath. Feel fresh air into the nose. Silakan rasakan udara yang masuk. And then exhale it. Keluarkan pelan-pelan. Relax. Relax. Okay. Okay, stop. Next, observe it. Take a deep breath. Exhale it. Keluarkan. Rasakan bunyi apa ya? Burung bernyanyi. Oke, bayangkan kalian berada di tempat yang indah. Imagine that you are in a place that you want. Di situ ada aliran sungai, and then ada kicauan burung. Oke, dan kembalikan diri kalian ke your best feeling, perasaan yang terbaik. Oke, stop. Please open your eyes. Oke. Oke, more better? Lebih baik? Oke. Today we are going to discuss about still. Hello. 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 Hi. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. Hello. Okay. Today we are going to discuss still about procedure text. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran PJBL dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa mampu menyusun dan mengkomunikasikan prosedur teks sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya secara tepat. Oke. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu what is it? Is there anyone knows? Ada yang tahu? Oke. Procedure text helps one to understand how to do things appropriately. Jadi, teks prosedur itu membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana cara membuat sesuatu dengan benar. Oke. Pay attention please. Do you know what it is? Ada yang tahu nih? Mie goreng. Mie goreng in English? Noodles. Ini mie goreng. Kalau goreng apa? Fried noodles. Okay, good. Ini adalah fried noodles. Okay, do you know how to make it? Ada yang tahu bagaimana cara membuatnya? In bahasa it doesn't matter. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Just raise your hand. Yes, Linda. Pertama, louder please. Agak keras. Pertama, rebus air hingga mendidih. Lalu buka mie dan kemasan. Ketika air sudah mendidih, masukkan mie ke dalam air tersebut. Lalu kalau mie sudah masak, tiriskan mie. Lalu buka bumbu-bumbunya di wadah di mangkok. Okay, do close your friend. So, when you want to make or try to make for the first time, try to make
sudah kita bagi ya, sudah kita bahas sebelumnya sesuai dengan based on the diagnostic test ya, berdasarkan kemampuan awal kalian tentang tes prosedur. Oke. Robin Hood group, where is Robin Hood group? Mana? Grup Robin Hood, raise your hand. Okay. And then Snow White group. Okay. Cinderella's group. Okay. And then Peter Pan group. Okay. Okay. Could you please take a look on your mobile phone? Silakan dicek your mobile phone masing-masing. Okay. What you have to do is, yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian mengamati video tersebut. Oke. Di dalam video tersebut prosedur tentang apa? Oke. And then ya, angkat tangan. Ya, pindah dia. Judul, Alat dan bahan, alat dan bahan, step, steps. Oke, visual skills ya. Oke, jadi ada judul, disebut apa judul in English? Serius ya, correct. Goals, oke, itu goals. Kalau ingredients itu berisi tentang apa? bahan, Ya, bahan-bahan, bisa juga dengan alatnya juga ya. Kemudian di dalam step itu berisi tentang apa? Cara membuat. Di dalam step itu ada apa? Language features-nya. Mix, add, itu apa? Masih ingat? mix, Oke. Konjungsi temporal? Konjungsi temporal? Apakah itu konjungsi? Konjungsi first, second itu apa? Pertama, kedua, ketiga? Ya, itu temporal conjunction atau konjungsi temporal. Kalau yang tambahkan atau campur, mix, add, itu apa? Kata kerja, kata sifat, kata keterangan, atau kata benda? kata kerja, Oke, good. Kata kerja. Kata kerja ini disebut apa? Action verb. Oke. Nanti dipelajari lagi ya. Oke, silakan dicek ya videonya. I'll give you 5 minutes ya. Go. Silakan. Oke. Five minutes. Could you please write down, silakan ditulis berapa steps-nya, alatnya apa saja, bahannya apa saja ya. Don't forget to write down, silakan ditulis. Yes. Tetapi jangan dikerjakan dulu ya. Ini nanti project kita. Perhatikan. Yang terakhir ini adalah project kita. Kalian boleh nanti membuatnya dalam berupa video, berupa PPT, atau berupa komik ya, individually. Ini secara individu. Jadi ini kira-kira kita kalau mau bicarakan berapa lama kita kira-kira project kita ini? 1 minggu? 3 hari? 3 days? hari ini Sabtu, 1 week? minggu depan. Oke, berarti 1 minggu ya. Berarti next week sudah selesai your video. You can make your you can make a video, you can make PowerPoint presentation, and then you can make comic. Berdasarkan minat
Iya, jadi yang terakhir proyeknya apa? What should you do or what you have to do? Yang harus kalian lakukan apa yang terakhir proyeknya? Bikin video atau PPT atau komik Ya, tentang ini. Oke, tentang situasi yang Berikan waktunya 1 minggu. Oke, next week ya. Hari Rabu. Oke, agree? Agree, sepakat? Yes. Agree? Oke, sepakat ya. Yes. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu yang poin A, yang A dulu. I give you 5 minutes from now. Ready? Ya. Oke, go. Mari salin. Ibu akan pakai stopwatch ya. Yang poin A dalam waktu 5 menit. You have to finish. You have to finish it, okay? 3, 2, 1, go. Go. 5 minutes, no more. Just discuss with your friends. Silakan diskusikan bersama teman kalian masing-masing. 5 minutes. Try to identify in English ya. Silakan mencoba untuk diidentifikasi dalam bahasa Inggris. Little by little ya, dicoba sedikit demi sedikit. Yes? Ada pertanyaan?
raise your hand. Okay. Ingredient and material. Okay, what else? Ada lagi? Anything else? From input? Apa? Materials. Okay. Ada yang menjawab materials? Okay. Sudah menit. Okay, give a close your friend. Ada yang menjawab materials, ada yang menjawab ingredients. Sama-sama benar ya. Di dalam materials itu ada ingredients. Ingredients itu apa? Bahan. Oke. Apakah ada alatnya di situ? Ada. Ada apa? Oke, good. Apa lagi? What else? Ada sendok. 2 tablespoon berarti 2 sendok makan. Oke. Apa lagi? Just raise your hand. Ingat ya, kesepakatan kelas kita ketika akan menjawab silakan angkat tangan, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Oke, and then next from group. Siapa yang mau mempresentasikan? Just raise your hand. Who's group? Group siapa? Hello. Oke. Ibu bos your friend. Ya, perhatikan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok Cinderella. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang soal A. Create the following text, then analyze the numeric structure of the text for three. Yang pertama ada title itu bahan, judul. Yang kedua ada ingredients, bahan-bahan, dan yang ketiga ada step. To our project ya. Ibu akan mengulangi project kita. Tadi apa? Make a short procedure text about culinary or food ya, based on the following situation. Jadi berdasarkan situasi yang ada. Nah, di sini imagine your friend will visit you. Temanmu akan mendatangi kamu. You try to make some food. Kalian mencoba untuk membuat resep makanan. One week ya. Berarti next meeting you have to present your apa? Your video, your PowerPoint, oke, atau komik ya, atau infografis atau infografis. Terserah ya, based on your passion. Tergantung minat kalian masing-masing. Ya, ada yang 25 dan ada yang 10. Oke. How did you feel after this lesson? Bagaimana perasaannya? Are you happy? Yes. Okay, can you please write down here? I give you a piece of paper. You have to write down your feeling here. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini refleksi kita sebelum pelajaran kita akhiri ya. Did you like today's lesson? Apakah kalian suka pembelajaran hari ini? Yes. Ya, nanti silakan dijawab, ditulis namanya masing-masing dan ditempel di depan ya. Okay, and then number 1, did you like today's lesson? And then the second one, number 2, what new things did you discover? Apa hal baru yang kalian dapatkan? Tidak perlu dijawab, nanti silakan ditulis. Okay, number 3, what was interesting? Apa yang menarik? And then number 4, what was less interesting? Apa yang kurang menarik? And then the last one is, have you had any difficulties learning today? Misalnya, saya nggak paham bahasanya, atau saya kurang paham apanya, silakan dituliskan di nomor 5, oke? Have you got it? Sudah? Bisa dipahami? Oke. Here you are. You have to write down your answer, only your answer. Jawabannya saja. Bagaimana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Juheriah, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Bengalam. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pasca observasi yang dibersamai oleh Bu Nunung, guru bahasa Inggris dari SMK Bengalam, dan didampingi pengajar praktek Ibu Ena. Oke. Langsung saja Bu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, setelah kita melakukan observasi, ada sedikit nih pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan. Proses observasi kemarin itu berjalan dengan lancar, kemudian poin-poin yang ada di dalam instrumen sudah terpenuhi, tapi mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Nah, kira-kira setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin, saya merasa senang ya Bu ya. Saya bisa memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajar dan khususnya kesiapan belajar mereka. Dari situ saya tahu nanti akhirnya strategi setelah ini yang sesuai untuk kebutuhan mereka masing-masing apa. Jadi bisa berefleksi. Oke. Jadi itu juga Bu ya. Kemudian setelah kita melakukan observasi, tentunya ada hal-hal nanti yang akan kita evaluasi dan kita tidak lanjuti. Nah, kemudian kemarin kita ada membahas tentang area pengembangan, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Nah, kira-kira area pengembangan ini bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Baik, dimulai seperti yang sudah saya sampaikan di observasi kemarin, ada dua area pengembangan, yaitu yang pertama area pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Di area pengetahuan ini saya meminta siswa untuk mengidentifikasi teks prosedur sesuai dengan fungsi sosial, konteks dan fungsi kebahasaannya dengan benar. Kemudian di bagian keterampilan, saya meminta siswa untuk menyusun teks prosedur berdasarkan situasi yang saya berikan sesuai dengan fungsi sosial, teks dan fungsi kebahasaannya dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu mengkomunikasikan hasil dari teks prosedur yang mereka buat. Oke, jadi kemarin itu kan dalam pembelajarannya PJBL Bu ya, dan pada proses pembelajaran itu sudah ada KSP-nya, saya lihat sudah ada berdoa, kemudian ada manajemen diri dan manajemen sosial, kemudian sudah ada penyampaian kesepakatan kelas, tujuan pembelajaran. Tapi ada sedikit yang jadi perhatian saya terkait keaktifan siswa. Jadi kerjanya ini kan berkelompok ya, saya lihat Bu ya. Jadi dalam satu kelompok itu ada 6 orang, kemudian saya lihat ada beberapa anggota di dalam kelompok itu masih pasif. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana sih untuk pembelajaran berikutnya siswa-siswa ini lebih aktif lagi? Betul Ibu. Dari yang kemarin saya rasakan, itu termasuk ke dalam kendala Bu. Sebenarnya saya mau sampaikan ke Ibu ini. Kira-kira nanti bagaimana begitu untuk mengatasi kendalanya itu. Ada beberapa siswa yang kurang aktif Ibu, atau bisa dikategorikan pasif. Hari ini saya setelah berefleksi, saya merasa mungkin karena media pembelajarannya kurang sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Kemudian mungkin di situ saya akan menyesuaikan model pembelajaran atau strategi pembelajaran sesuai dengan minat mereka juga Ibu. Dari situ saya mau meningkatkan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Mungkin dengan saya memberikan media pembelajaran yang reality atau yang memang benar-benar nyata. Kemarin kan saya membawa hanya satu saja, mie instan yang bentuknya reality gitu. Mungkin kalau kedepannya per kelompok sesuai kesiapan belajar mereka, saya berikan yang realnya. Jadi lebih kontekstual mungkin. Iya, betul Ibu. Jadi betul sekali Bu. Jadi kita nanti bisa membawa media yang real gitu. Jadi anak-anak ini kan dari dalam satu kelas itu biasanya ada tuh yang memang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan gitu, karena mungkin dia waktu itu tidak siap untuk pembelajaran dan sebagainya, tapi secara keseluruhan sudah aktif semua gitu. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencananya Ibu untuk mengaplikasikan pembelajaran yang medianya real tadi?
Baik Ibu, rencananya minggu depan Ibu, ini kebetulan kan ada jadwal saya di hari Rabu juga di kelas yang sama. Saya akan mencoba untuk memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan minat mereka masing-masing. Oke. Luar biasa sekali Bu Nunung, saya pun terinspirasi untuk terus belajar. Ketika saya berada di kelas Bu Nunung pun saya juga dalam proses belajar. Saya ingin proses pembelajaran itu bagaimana sih siswa menarik dan suka dalam proses yang kita ajarkan di dalam kelas. Mungkin ada tambahan dari Ibu Teteh. Cukup aja Bu. Oke. Yang disampaikan. Terima kasih waktunya Bu Nunung, dan terima kasih atas kesediaannya Bu Endang untuk membersamai kami dalam pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.